Hai semua. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum melanjutkan, Mimin ingin mengingatkan bahwa cerita dalam video ini tidak sepenuhnya selaras. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan episode 198. Pilar Iblis Meru Agung bermandikan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat menjulang menembus cakrawala, bayangan raksasa dan kekuatan luar biasa menyertainya. Ia melesat ke arah Pangeran Netherworld yang melayang di udara. Gerakannya secepat kilat, membuat banyak orang yang melihatnya tertegun dan menatap dengan takjub. Di bawah kekuatan pilar iblis itu, bahkan ruang di sekitarnya tampak bergetar dan terdistorsi. Pemandangan itu menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan dari tubuh abadi matahari agung milik Mu Chen, yang telah membangkitkan kekuatan kembar matahari. Namun, sekalipun menghadapi serangan penuh dari Mu Chen, wajah Pangeran Netherworld tetap tenang. Ia mengangkat tombak ilahi Netherworld di genggamannya, sorot jahat berkilat di matanya. Ia akhirnya bergerak. Semua orang menyaksikan cahaya redup menembus langit, lalu terdengar suara dentuman logam yang nyaring. Pilar Iblis Meru Agung menghantam brutal dari langit, namun tiba-tiba berhenti, kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya tampak meredup. Tatapan tak terhitung jumlahnya terarah pada ujung pilar iblis itu, tempat sebuah tombak hitam kini menghalangi jalannya. Meskipun tombak obsidian ramping itu terlihat kecil dibandingkan pilar raksasa, justru tombak itulah yang mampu menahan pilar iblis sepenuhnya. Para ahli kuat yang menyaksikan terpana. Apakah ini kekuatan peringkat kedua dalam catatan naga Phoenix? Kekuatan sebesar ini benar-benar menakutkan, bahkan melampaui Liu Yan. Mu Chen, si kuda hitam yang menembus segala rintangan, akhirnya bertemu lawan sepadan. Namun, tak seorang pun tahu apakah ia masih bisa terus melangkah setelah ini. Mu Chen berdiri di atas tubuh abadi matahari agung, menatap Pangeran Netherworld yang mampu menangkis pilar iblis hanya dengan satu tombak. Ia menarik napas panjang, tatapannya semakin tajam. Ia tahu pertempuran ini tidak akan mudah. Saat Mu Chen dan Pangeran Netherworld bersiap melanjutkan duel mereka, di ujung langit lainnya suasana sama tegangnya. Meskipun tak ada badai energi spiritual di sana, semua mata tetap tertuju ke arah itu. Mereka tahu, tidak peduli sehebat apapun pertempuran antara Mu Chen dan Pangeran Netherworld, arena itu adalah medan perang yang paling penting, karena dua sosok yang berhadapan di sana adalah eksistensi terkuat di seluruh naga Phoenix Rift. Fang Yi, peringkat pertama catatan naga Phoenix, adalah sosok tersohor dan dihormati di antara generasi muda wilayah utara. Banyak jenius luar biasa yang mengaguminya. Bahkan, banyak yang percaya ia akan menjadi master pavilion berikutnya di pavilion ilahi, menjadikannya tokoh nomor satu di seluruh wilayah utara. Sedangkan Cai Xiao, ia begitu misterius. Hanya dengan kehadirannya saja sudah cukup membuat banyak orang gentar. Sejauh ini, ia telah memenangkan semua pertarungannya dengan mutlak. Bahkan Pangeran Netherworld dan Fang Yi pun belum mampu mengalahkannya. Karena itu, pertarungan keduanya akan menjadi kunci untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan warisan naga Phoenix. Saat kaki mungil Cai Xiao menapak di udara, tatapannya yang dingin dan menawan mengarah pada Fang Yi. Di telapak tangannya, cahaya energi spiritual 7 warna berkelap-kelip lembut. Fang Yi tampak acuh, tetapi sorot matanya penuh kesungguhan. Menghadapi Cai Xiao, meski percaya diri, ia tidak sepenuhnya yakin akan menang. Namun, ia tak memiliki pilihan selain maju. Perlahan Fang Yi mengepalkan tinjunya. Energi spiritual agung melonjak dari tubuhnya, membuat ruang di belakangnya beriak seperti ombak besar. Kalau begitu, izinkan aku mencoba caramu. Ia tersenyum tipis, lalu menunjuk ke belakangnya. Energi spiritual itu membentuk pedang cahaya ungu raksasa sepanjang ratusan kaki. Aura tajam pedang itu memancar begitu kuat hingga tampak seolah bisa membelah langit dan bumi. Kekuatan pedang itu membuat para penonton menggigil ngeri. Sulit dipercaya bahwa hanya seberkas cahaya mampu menimbulkan ketakutan di hati para penguasa kelas 4. Begitu pedang itu meluncur, Fang Yi sadar ia harus bertarung mati-matian. Jika tidak, menghadapi lawan sekuat Cai Xiao, ia hanya akan dipermalukan. Suara dengungan pedang menggema ribuan mil jauhnya. Pedang-pedang ungu menembus langit bagaikan hujan deras, menyelimuti Cai Xiao dari segala arah. Namun, di tengah serangan yang menakutkan itu, Cai Xiao menggerakkan jarinya perlahan, melukis busur di udara. Seketika ruang di depannya terbelah oleh retakan spasial yang gelap. Aura pedang ungu itu langsung ditelan oleh retakan ruang dan lenyap tanpa jejak. Cai Xiao berdiri tak tersentuh di balik retakan tersebut. Penonton terperangah.
Mereka kini benar-benar mengerti mengapa Fang Yi begitu waspada terhadap wanita ini. Kenapa mempermalukan diri sendiri dengan trik seperti itu? Cai Xiao mencibir dingin. Tubuhnya melesat, menghilang dalam sekejap bersama riak ruang. Begitu ia lenyap, pupil mata Fang Yi mengecil. Ruang di sekitarnya ikut bergetar, lalu ia juga menghilang. Melihat keduanya lenyap sekaligus, banyak ahli kuat membelalakan mata. Kecepatan seperti itu hampir mustahil dilacak, benar-benar kecepatan di luar nalar seorang penguasa kelas 4. Ledakan keras mengguncang udara 1000 kaki jauhnya. Dua siluet muncul dari pusaran energi spiritual yang bergolak, telapak tangan mereka saling beradu kuat. Ledakan itu menciptakan gelombang kejut yang menyebar luas, membuat keduanya terpental ke belakang. Namun jelas, Fang Yi mundur lebih jauh. Dengan wajah mengeras, Fang Yi mengangkat pedang ungu panjangnya. Aura pedang itu begitu tajam hingga merobek ruang, sebuah artefak ilahi kelas atas. Tanpa ragu, energi spiritual di tubuhnya meledak. Tubuhnya lenyap ke dalam riak ruang, hanya meninggalkan jejak aura pedang tajam yang membumbung tinggi. Pertarungan antara Cai Xiao dan Fang Yi tidak berlangsung gegap gempita, tetapi sunyi dan mematikan. Kedua sosok itu berkelebat secepat kilat, muncul di berbagai titik di langit, begitu cepat hingga para penonton hanya mampu tertegun. Di langit, Su Biwei, Snapper, dan Ding Xuan hanya bisa menggelengkan kepala melihat dua medan perang itu. Kita tak tahu siapa yang akan menang, gumam Ding Xuan lirih. Ia memang mencintai pertempuran, namun bahkan dirinya tak berani ikut campur dalam pertempuran seperti ini. Susah menebak siapa pemenang antara Cai Xiao dan Fang Yi, kata Su Biwei pelan. Tapi Pangeran Netherworld jelas lebih unggul dibanding Mu Chen. Meski begitu, jika tujuan Mu Chen hanyalah menahan Pangeran Netherworld, maka ia telah berhasil. Walau tentu, itu tidak mudah. Begitu Pangeran Netherworld mengalahkan Mu Chen dan membantu Fang Yi, maka Cai Xiao akan kalah, lanjutnya. Snapper terkekeh. Oh, jadi kau yakin Pangeran Netherworld akan menang? Aku rasa Mu Chen belum tentu kalah darinya. Benar, Mu Chen memang luar biasa. Tapi Pangeran Netherworld juga bukan lawan biasa. Su Biwei tersenyum tipis, tak berpihak, hanya menyampaikan penilaiannya. Kita lihat saja nanti, jawab Snapper sambil tertawa kecil. Sementara mereka berbincang, kedua medan perang semakin menggila. Ledakan energi spiritual mengguncang langit, menghancurkan awan di radius 10.000 mil. Ledakan keras terdengar. Pilar iblis Meru Agung menghantam dengan kekuatan mengerikan, namun tetap tak mampu menggoyahkan tombak panjang di tangan Pangeran Netherworld. Dalam konfrontasi itu, Mu Chen melancarkan serangan terus-menerus. Meskipun jelas berada di posisi tertekan, ia sama sekali tidak panik. Mu Chen tahu betul perbedaan kekuatan antara dirinya dan Pangeran Netherworld. Jika bukan karena tubuh abadi Matahari Agung dan tubuh Naga Phoenix, ia tak akan sanggup bertahan sejauh ini. Namun ia puas, karena sejak awal, Mu Chen memang tidak berniat mengalahkan Pangeran Netherworld, yang ia butuhkan hanyalah waktu. Waktu untuk Cai Xiao. Fang Yi berharap Pangeran Netherworld mengalahkan Mu Chen secepatnya agar bisa bergabung melawannya. Tapi Mu Chen pun menunggu Cai Xiao mengalahkan Fang Yi lebih dulu. Waktu terus berlalu di tengah pertempuran sengit itu. Keempat tatapan para petarung berkilat tajam, karena masing-masing tahu, saat penentuan sudah dekat. Tatapan Cai Xiao dan Pangeran Netherworld berubah tajam secara bersamaan. Aura pertempuran mereka melonjak drastis. Merasakan perubahan itu, pupil mata Mu Chen dan Fang Yi menyempit. Mereka akan menentukan hasilnya, seru Su Biwei dengan wajah tegang. Kedua medan perang itu bersiap menentukan kemenangan dan kekalahan, di saat yang sama. Ketika tatapan mata Cai Xiao dan Pangeran Netherworld berubah tajam pada saat yang sama, udara antara langit dan bumi seakan berhenti mengalir. Niat membunuh yang menakutkan memenuhi atmosfer, membuat suasana seolah membeku. Semua orang kuat di sekitarnya langsung menyipitkan mata. Bahkan Su Biwei, Snapper, dan yang lainnya pun menatap dengan penuh kewaspadaan, membangkitkan energi spiritual mereka untuk melindungi tubuh dari dampak pertempuran yang akan terjadi. Cai Xiao berdiri anggun di udara, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Sepasang matanya yang mempesona kini memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, seakan mampu membekukan seluruh dunia. Aura berbahaya yang tak terlukiskan mengalir dari tubuhnya. Dia dapat merasakan perubahan kekuatan Pangeran Netherworld di medan perang tempat Mu Chen berada. Seperti yang diduganya, pria itu juga berniat mengakhiri hidup Mu Chen dengan satu serangan mematikan. Namun, hal itu sama sekali tidak membuatnya terguncang.
ia tahu bahwa kedua pihak ini sedang berjudi dengan nyawa mereka. Fang Yi bertaruh bahwa Pangeran Netherworld akan mampu mengalahkan Mu Chen dengan cepat, sehingga mereka bisa bersatu melawannya. Sedangkan dirinya bertaruh bahwa jika Mu Chen mampu menahan Pangeran Netherworld cukup lama, ia akan memiliki waktu untuk membunuh Fang Yi. Yang perlu dilakukan Cai Xiao sekarang bukanlah mengkhawatirkan Mu Chen, melainkan menyingkirkan Fang Yi secepat mungkin, karena itulah bantuan terbesar yang bisa ia berikan kepada Mu Chen. Sepertinya kita sepakat, ucap Fang Yi pelan sambil menatap Cai Xiao yang rambutnya berkibar di langit. Tubuhnya menegang, dan aura berbahaya memancar darinya. Rasa sakit mulai menjalar di sekujur tubuhnya, namun sorot matanya tetap dingin dan tajam. Tapi hasil akhirnya takkan seperti yang kau bayangkan. Suara Cai Xiao tenang, tetapi hawa dingin di baliknya membuat suhu udara merosot drastis. Benarkah? Fang Yi tersenyum tipis. Bahkan menghadapi bahaya mematikan, ketenangannya tetap tak tergoyahkan. Dari sikapnya itu saja sudah cukup jelas mengapa ia layak menjadi orang pertama dalam catatan naga Phoenix dan berdiri di puncak generasi muda wilayah utara. Aku rasa, orang lainlah yang akan kalah lebih dulu. Benarkah? Balas Cai Xiao dengan senyum dingin. Kedua tangannya segera membentuk segel, jemari rampingnya bergerak cepat hingga membentuk bayangan yang berkelebat samar. Ruang di sekitarnya bergemuruh, seolah-olah mendidih. Dalam sekejap, 7 warna cahaya menyembur keluar dari tubuh Cai Xiao, meluap ke langit dan bumi. Cahaya-cahaya itu memang indah, namun di balik keindahannya tersembunyi ancaman yang mematikan. 7 sinar warna-warni itu menyatu di telapak tangan Cai Xiao, membentuk pusaran energi yang berputar hebat. Dalam sekejap, pusaran itu melebar hingga mencapai 30 meter. Seperti lubang hitam, namun berkilau dengan warna-warna terang yang memancarkan aura misterius dan berbahaya. Ruang di sekitar pusaran itu retak berkeping-keping. Retakan hitam menjalar dengan cepat di udara, membuat banyak orang kuat yang menyaksikan merinding ketakutan. Mereka bisa merasakan kekuatan penghancur yang luar biasa dari teknik itu. 7 warna cahaya berpendar di mata Cai Xiao. Ia mengangkat jarinya, dan suara lembut namun tegas bergema di angkasa. Seni warna yang memakan langit, menelan langit. Begitu suara itu menggema, tubuh Fang Yi menegang. Ruang di sekitarnya berputar hebat, dan dalam sekejap sosoknya lenyap tanpa jejak, bahkan fluktuasi energi spiritualnya menghilang sepenuhnya. Cai Xiao tetap tenang. Dengan getaran halus dari pusaran air warna-warni itu, tubuhnya ikut lenyap begitu saja. Ribuan meter jauhnya, langit bergetar dan terbelah. Sebuah bayangan muncul di antara distorsi ruang. Namun, tepat di atasnya, pusaran besar 7 warna terbentuk, memancarkan pilar-pilar cahaya yang segera jatuh dan menyelimuti Fang Yi sepenuhnya. Dalam sekejap, tubuh Fang Yi terperangkap di dalam pilar cahaya itu. Ia mencoba melarikan diri, tapi bahkan ruang di sekitarnya telah membeku, tidak ada celah sedikit pun untuk kabur. Dari pusaran besar di atas kepalanya, daya hisap luar biasa meletup. Tidak hanya tubuh Fang Yi yang terseret, bahkan energi spiritual di dalam dirinya pun mulai tersedot keluar. Sungguh kekuatan yang menakutkan, gumam Fang Yi dengan wajah muram. Ia dapat merasakan bahwa pusaran warna-warni itu seperti makhluk hidup yang takkan berhenti sampai benar-benar melahap mangsanya. Ia mendongak, menatap pusaran itu dengan tatapan penuh kewaspadaan. Ia tahu, jika sampai terseret masuk, peluangnya untuk selamat nyaris tidak ada. Meskipun ia tak pernah meremehkan Cai Xiao, kekuatan sejati gadis itu benar-benar melampaui dugaannya. Dari mana sebenarnya asal-usul gadis ini? Namun ia tak punya waktu untuk berpikir panjang. Ia harus bertahan, setidaknya cukup lama hingga Pangeran Netherworld berhasil membunuh Mu Chen. Cahaya spiritual meledak di sekeliling Fang Yi. Ia membentuk segel dengan cepat, dan ria kekuatan spiritual misterius segera bermunculan. Seni ilahi yang menembus surga, teratai ilahi yang menembus surga. Suara gemuruh mengguncang langit. Cahaya hijau pekat mengembun di bawah kakinya dan membentuk singgasana teratai ilahi setinggi 3 meter. Pola-pola kuno berpendar di kelopaknya, memancarkan energi spiritual yang begitu kuat. Singgasana itu berputar dan membentuk perisai besar yang menutupi Fang Yi. Pertahanannya tampak luar biasa kokoh, seolah mampu bertahan bahkan jika langit dan bumi runtuh sekalipun.
Cahaya dari singgasana itu menahan daya hisap dari pusaran warna-warni, memperlambat tarikan yang hampir menelannya. Kedua kekuatan besar itu saling bertabrakan, menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar hebat dan terdistorsi. Cai Xiao mengangkat alisnya tipis, menatap pemandangan di hadapannya. Ia mengakui, Fang Yi memang luar biasa, tak heran ia disebut jenius nomor 1 wilayah utara. Namun, itu masih belum cukup. Cai Xiao melambaikan tangannya. Pusaran warna-warni itu berputar semakin cepat, dan daya hisapnya meningkat berkali lipat. Singgasana teratai ilahi mulai terguncang, dan tubuh Fang Yi yang dilindunginya perlahan tertarik mendekat lagi. Meskipun pergerakannya lebih lambat dari sebelumnya, jelas bahwa Fang Yi sedang kalah. Cepat atau lambat, ia akan tertelan oleh pusaran itu. Dan setelah itu, tak ada lagi jalan untuk hidup. Para penonton terpana. Tak ada yang menyangka Fang Yi, pemuda terkuat wilayah utara, akan dibuat terdesak oleh gadis muda misterius ini. Ding Xuan menatap ngeri sambil berbisik, jika terus begini, Fang Yi akan kalah. Su Biwei dan Snapper mengangguk dengan wajah tegang. Mereka lalu mengalihkan pandangan ke medan perang lain yang masih bergetar oleh fluktuasi energi spiritual yang luar biasa. Tapi Fang Yi mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama. Jika Pangeran Netherworld berhasil mengalahkan Mu Chen, mereka bisa bergabung untuk membalikan keadaan. Pemikiran itu menjadi harapan terakhir banyak orang yang menonton. Semua pandangan kini tertuju pada medan perang lain, di mana dua sosok saling berhadapan di antara ledakan energi spiritual yang mengguncang dunia. Pangeran Netherworld berdiri dengan ekspresi datar, dikelilingi oleh energi spiritual gelap yang mengerikan. Ia menatap Mu Chen yang berdiri di atas tubuh abadi matahari agung, dan bergumam pelan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ia tahu Fang Yi berada dalam bahaya. Karena itu, kini saatnya menghabisi Mu Chen sepenuhnya. Kedua tangannya menggenggam erat. Bibirnya bergerak, melantunkan mantra kuno yang terdengar seperti berasal dari dunia kematian. Suara itu membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam sekejap, suhu langit dan bumi merosot drastis. Salju mulai turun, namun kepingan saljunya hitam, dan hawa dingin yang keluar darinya cukup untuk membekukan udara itu sendiri. Kepingan salju hitam yang tak berujung itu menyatu di belakang tubuh Pangeran Netherworld, terbakar menjadi aliran api hitam yang mengalir seperti cairan di sekelilingnya. Pemandangan itu membuat banyak orang gemetar ketakutan. Dimanapun api hitam itu mengalir, energi spiritual langsung membeku dan hancur. Pangeran Netherworld menatap Mu Chen dengan mata hitam tanpa emosi. Ia mengangkat jarinya, dan api hitam itu melesat keluar, membentuk naga hitam yang meraung keras di langit. Suara dingin menggema di seluruh dunia. Seni ilahi Netherworld, api ilahi Netherworld yang merusak. Api ilahi penghancur dunia bawah. Begitu suara dingin Pangeran Netherworld bergema, percikan api hitam tiba-tiba menyapu kehampaan. Dimanapun percikan itu lewat, energi spiritual membeku dan menggumpal, berubah menjadi pecahan kristal hitam yang kemudian menyatu dengan api gelap itu, membuat kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Semua orang menatap takjub pada api hitam yang berkobar di langit. Mereka melihat bagaimana semua benda yang disentuh oleh api itu akan langsung meleleh dan menyatu menjadi bagian dari nyala hitam tersebut. Itu adalah seni ilahi tingkat tinggi dari Istana Netherworld, dan tampaknya sudah mencapai tahap hampir sempurna. Konon, jika seni ini mencapai kesempurnaan, maka dalam radius 10.000 mil, semua yang ada akan dilebur menjadi energi spiritual murni dan diserap menjadi kekuatan api hitam itu. Disebutkan bahwa kepala Istana Netherworld pernah menggunakannya sekali, dan dimanapun api hitam itu lewat, seluruh sekte besar lenyap, dilebur, dan dimusnahkan tanpa jejak. Meskipun Pangeran Netherworld belum mengeluarkan seluruh kekuatannya, energi ini sudah cukup untuk menghancurkan siapapun yang tidak selevel dengannya. Beberapa tokoh kuat segera mengenali teknik itu, dan bisikan takjub pun tersebar di antara mereka. Mereka tidak menyangka Pangeran Netherworld akan menggunakan kartu truf sekuat itu. Begitu keterkejutan mereka mereda, banyak yang mulai mengasihani Mu Chen. Di bawah serangan mengerikan seperti ini, bahkan orang-orang seperti Liu Yan, Su Biwei, atau Snapper pun akan langsung musnah. Aku rasa Mu Chen tidak akan bertahan. Desah beberapa orang, menggeleng tak berdaya. Api hitam itu begitu luas hingga seolah bisa menelan langit, tak ada tempat untuk melarikan diri. Hanya Fang Yi yang mungkin mampu menahannya sebentar, namun Mu Chen? Mustahil. Jika Pangeran Netherworld berhasil menyingkirkan Mu Chen dan kemudian bekerja sama dengan Fang Yi, maka hasil pertempuran ini sudah pasti ditentukan. Di medan perang lain, Cai Xiao dan Fang Yi sama-sama memalingkan pandangan mereka ke arah tempat Mu Chen berada.
Hanya dengan satu lirikan, ekspresi mereka langsung berubah. Fang Yi menampakkan senyum puas, sementara wajah Cai Xiao menjadi suram. Mereka berdua bisa merasakan kekuatan luar biasa dari api hitam itu. Serangan seperti ini bahkan bisa mengancam nyawa mereka. Apalagi bagi Mu Chen, seorang penguasa tingkat 3. Meski ia telah mengalahkan Liu Yan sebelumnya, kekuatan Pangeran Netherworld jelas berada di level yang jauh lebih tinggi. Fang Yi berdiri di atas singgasana teratai ilahi, melirik ke arah Cai Xiao dengan senyum tipis. Sepertinya hasilnya sudah bisa ditebak, ujarnya ringan. Sembari berbicara, ia secara halus mengaktifkan kekuatan pertahanan singgasana teratai ilahi untuk menahan daya hisap pusaran warna-warni, mencoba mengulur waktu sambil mengalihkan perhatian Cai Xiao. Namun upaya itu sia-sia. Tatapan Cai Xiao tetap dingin. Bukannya melemah, kekuatan pusaran warna-warni itu justru semakin ganas. Fang Yi pun terpaksa segera memusatkan energi spiritualnya untuk bertahan. Setelah menekan Fang Yi, Cai Xiao menoleh ke arah Mu Chen. Ia menggigit bibirnya, matanya bergetar. Kini, bahkan ia tak bisa menolong Mu Chen lagi. Mu Chen harus bertarung dengan kekuatannya sendiri. Mu Chen, kau harus bertahan, bisiknya pelan, mengepalkan tinjunya. Ia tahu, jika Mu Chen kalah, seluruh keunggulan mereka akan lenyap seketika. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah percaya pada Mu Chen, bahwa pemuda itu akan menciptakan keajaiban lagi. Sementara itu, di tengah perhatian semua orang, Mu Chen berdiri di atas tubuh abadi matahari agung. Namun, berbeda dari yang diperkirakan, ia tidak tampak panik atau putus asa. Mata hitamnya justru semakin tajam, bersinar penuh tekad. Api hitam menggulung ganas bagaikan banjir neraka yang melanda. Energi spiritual di dalamnya terasa sangat mengerikan, menegaskan bahwa kekuatan Pangeran Netherworld memang jauh melampaui Liu Yan. Namun, melenyapkan Mu Chen tidak akan semudah itu. Mu Chen mengerutkan bibirnya, ekspresinya menegang. Ia membentuk segel-segel tangan kuno yang rumit, dan seketika lantunan mantra Sansekerta menggema di langit dan bumi. Suaranya dalam, misterius, dan penuh kekuatan. Para penonton menatap takjub. Banyak yang mengira Mu Chen hanya melakukan serangan putus asa, tapi sebenarnya, itulah langkah berani terakhirnya. Namun, keberanian saja tidak cukup. Jika Mu Chen gagal memunculkan keajaiban, maka ini akan menjadi akhir baginya. Lantunan mantra semakin keras. Mu Chen memejamkan mata, lalu cahaya ungu tua menyelimuti tubuhnya, menyatu membentuk kelopak bunga misterius yang mempesona. Kelopak itu berkumpul, berubah menjadi bunga raksasa berwarna ungu tua setinggi 30 meter. Bunga itu bergetar lembut di bawah tubuh Mu Chen, dengan pola-pola kuno berkilau di permukaannya. Wajah Mu Chen semakin pucat, energi spiritualnya terkuras deras, darahnya bergetar di pembuluh, seluruh kekuatannya terserap ke dalam bunga misterius itu. Ia mengangkat tangannya, dua jarinya membentuk segel terakhir. Bunga itu mekar perlahan, jantungnya mengarah langsung ke arah api hitam yang datang menghancur. Jika kau ingin memusnahkanku, tidak akan semudah itu. Suara hatinya bergema keras. Ini adalah seni ilahi primordial yang diberikan oleh Mandela, teknik yang selama ini tak pernah berhasil ia keluarkan. Setelah sekian lama gagal, kini di saat hidup dan mati bertarung, ia akhirnya berhasil. Segel-segel cahaya kuno di kelopak bunga mulai bergetar, bersinar semakin terang. Pola-pola itu bergerak menuju jantung bunga, memunculkan bintik-bintik cahaya ungu yang berkumpul dan berputar. Langit dan bumi tiba-tiba meredup, hanya bunga ilahi itu yang memancarkan cahaya. Semua perhatian tertuju pada Mu Chen. Kemudian, ia mengangkat jarinya perlahan dan berbisik pelan. Majulah, datura cahaya penghancur langit. Dunia langsung tenggelam dalam kegelapan. Di tengah kegelapan itu, bunga ilahi ungu bersinar terang, lalu meledak memancarkan cahaya seperti gunung berapi yang meletus. Sinar ungu itu melesat menembus kehampaan. Ia tidak membawa aura kehancuran biasa, namun dimanapun ia lewat, ruang bergetar dan suara retakan menggema. Semua kehidupan di jalurnya lenyap seketika. Wajah Pangeran Netherworld yang biasanya tanpa emosi kini berubah, dari kaget menjadi marah. Ia membentuk segel, lalu mengerahkan api hitam yang menggulung bagaikan naga neraka mengamuk. Boom! Sinar ungu dan api hitam bertabrakan. Cahaya menyilaukan meluap ke angkasa, disusul gelombang kejut luar biasa yang mengguncang langit dalam radius 10.000 mil. Panggung naga Phoenix keemasan di atas langit pun hancur berkeping-keping. Su Biwei, Snapper, Ding Xuan, dan yang lainnya terdorong mundur.
Mereka cepat membentuk perisai spiritual untuk melindungi diri dari gelombang energi yang mematikan itu. Ketika cahaya perlahan memudar, semua orang menatap ke langit dengan jantung berdebar. Siapa yang masih berdiri setelah benturan mengerikan itu? Pangeran Netherworld atau Mu Chen? Cahaya meredup. Bunga ilahi ungu di langit menutup kelopaknya, lalu lenyap menjadi titik-titik cahaya. Dan di tengahnya, sesosok ramping perlahan muncul di hadapan semua orang. Wajahnya pucat, namun matanya masih bersinar tajam. Ia berdiri tegak, tidak menunjukkan tanda kekalahan. Itu adalah Mu Chen. Sorak kaget bergemuruh di seluruh medan perang. Banyak yang menatap dengan wajah tak percaya. Mu Chen benar-benar bertahan. Ia berhasil menahan serangan mematikan Pangeran Netherworld. Orang ini benar-benar berhasil.